Di Akademi Rigarden, di mana di sana hal yang paling dihargai oleh orang adalah bakat sihirnya. Dan untuk nasib orang yang tanpa bakat, sukses di akademi, dia pergi ke dungeon dan membunuh monster. Meskipun dia nggak bisa menggunakan sihir. Dan inilah kisah dalam anime yang berjudul Sueto Tsurugi no Wistoria. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Will Sherford, seorang murid ke-6 di Akademi Sihir Rigarden, mendapat tugas dari Edward Shinsei untuk mempraktekkan sihir yang sederhana. Tapi karena dia tidak punya bakat sihir, maka dia tidak bisa memunculkan api. Edward Shinsei yang memang dasarnya nggak suka dengan Will merasa kesal karena Will tidak punya bakat sihir bisa sekolah di akademi. Di mana Will hanya unggul dalam teori saja. Di tengah kekesalan Edward Shinsei, Sion yang juga satu angkatan dengan Will menggunakan sihir apinya, seolah dia ingin semakin mempermalukan Will. Karena hal itu semakin memuncak kekesalan Edward Shinsei dan dia selalu menganggap kalau sihirlah yang paling berkuasa. Karena energi sihir berarti kekuatan dan penyihir adalah pahlawan. Dan di akademi bakat sihir dihargai di atas segalanya. Walaupun Will orang yang mempunyai pengetahuan tapi tidak berbakat dan tidak bisa menggunakan sihir. Edward Shinsei menganggap kalau Will tidak pantas berada di tempat lahirnya para pahlawan dan tindakan bodoh yang terus berpegang pada mimpi yang mustahil harus segera meninggalkan akademi. Will yang selalu dianggap orang gagal selalu mendapatkan bulian dan intimidasi dari para murid akademi termasuk Sion dan kawan-kawannya. Dia meremehkan Will yang pergi ke dungeon hanya untuk mengalahkan monster lemah untuk mendapatkan kredit. Melihat Will dibully, Colette mendekati Sion dan membela Will karena Colette menganggap kalau Will jauh lebih baik dari Sion dan kawan-kawannya. Karena Will telah berusaha keras dari siapapun dan sebagai temannya dia meminta Sion untuk menghentikan perlakuan jahatnya pada Will. Sebelum pergi dengan nada remeh, Sion berkata kalau kebaikan dan kerja keras tidak akan membuat seseorang menjadi penyihir hebat, apalagi mimpi yang mustahil seperti menjadi magia Fender. Sion juga meminta agar Will segera keluar dari akademi seperti ucapan Edward Shinsei. Walaupun sering diperlakukan buruk, Will merasa beruntung masih memiliki teman yang baik seperti Colette. Sejarah tentang 5 penyihir hebat di dunia yang disebut Magia Fender yang menjadi penyangga langit sampai hari ini. Karena dahulu kala, dunia hidup dalam ketakutan terhadap penjajah dari surga. Dan ada 5 penyihir yang berani melawan mereka. Mereka bersama-sama mengusir penjajah, menyegel langit, dan membawa perdamaian ke dunia. Salah satu magia Fender sekarang seorang putri es suci yang bernama Elvaria Albisvina, di mana Elvaria adalah teman masa kecil Will. Mereka berdua berjanji akan mencapai puncak menara dan menjadi magia Fender untuk bersama-sama melihat matahari terbenam. Tapi seiring berjalannya waktu, Elvaria tumbuh menjadi penyihir yang jenius. Dan dia menjadi magia Fender termuda dalam sejarah dan naik ke puncak menara. Sedangkan nasib Will yang ternyata tidak memiliki bakat sihir sama sekali harus berjuang keras agar bisa berdiri di samping Elvaria. Will yang sekarang hanya bisa nekat masuk ke dungeon untuk memburu monster agar bisa mendapatkan kredit. Karena hal itu membuat Wagner Shinsei yang menjadi wali Will di akademi sedikit marah tapi karena kesungguhan dan kerja keras yang Will lakukan, Wagner Shinsei selalu mendukungnya. Karena Will yang masih belum menyerah menjadi magia Fender, dia menasihati Will jika Will masih ingin mencapai puncak menara, dia harus naik ke kelas yang lebih tinggi. Will juga butuh banyak kredit dalam teori, mantra, dan praktik,
Karena Will tidak bisa menggunakan sihir, jadi Will tidak akan pernah mendapatkan kredit mantra, dan mustahil untuk naik hanya dengan kredit praktik. Terlebih bagi orang yang tidak memiliki bakat sihir seperti Will. Walaupun terlihat khawatir, tapi Wagner Shinsei tetap memberi informasi tentang kemunculan monster yang muncul di lantai 6 dungeon yang belum terkalahkan. Mendengar hal itu, Will sangat senang dan berterima kasih pada Wagner Shinsei. Ternyata obrolan mereka didengar sama Sion yang berniat akan pergi ke dungeon untuk menyingkirkan Will dari akademi. Sion bersama dua temannya mulai memasuki dungeon untuk melancarkan niatnya. Dia ingin memburu monster itu terlebih dahulu sebelum Will menemukannya. Tapi belum apa-apa mereka sudah diserang sama si monster. Mendengar suara teriakan, Will bersama Kiki familiarnya bergegas ke arah sumber suara. Tapi saat melihat yang diserang monster adalah Sion, Will langsung terdiam. Di mana Sion mati-matian melawan monster tapi semua mantranya tidak mempan pada si monster. Melihat hal itu, Will mulai ragu. Dia teringat akan perlakuan tidak baik yang Sion lakukan padanya. Tapi Will akhirnya memutuskan untuk membantu Sion karena dia tidak ingin melarikan diri dan ingin layak berdiri di samping Elvaria. Di sisi lain, Edward Sensei terlihat panik dan memberitahu Wagner Sensei tentang kepergian Sion dan teman-temannya yang diam-diam pergi ke dungeon tanpa izin, dan meminta agar Wagner Sensei mengirim familiarnya untuk mencari mereka. Tapi saat mengetahui kalau lantai 6 tujuan Sion, Wagner Sensei meminta agar Edward Sensei tidak khawatir karena ada Will di sana. Sedangkan di dalam dungeon, Will bertarung melawan si monster. Sion yang melihat kehebatan Will merasa terkejut dan tidak percaya kalau yang dilihatnya benar-benar Will Sinol besar yang selama ini dia kenal. Semua pertarungan Will melawan monster dapat dilihat sama Wagner Sensei melalui Kiki. Tentu saja, Edward Sensei juga terkejut melihat kehebatan Will. Melihat hal itu, Wagner Sensei memberitahu kalau Will orang yang berbeda. Dia memiliki kekuatan fisik yang melebihi penyihir manapun, memiliki ketahanan dari dwarf, dan memiliki skill observasi untuk menghafal pola serangan setelah melihatnya sekali. Walaupun Will tidak bisa menggunakan sihir apapun, Will adalah salah satu pejuang. Will yang telah berhasil mengalahkan monster membuat Sion semakin membenci Will. Sedangkan Edward Sensei yang mengetahui kehebatan Will tidak terima dan pergi meninggalkan Wagner Sensei karena dia tidak terima kalau orang seperti Will bisa melampaui sihir. Esok harinya, seperti biasa, Wagner Sensei tetap memarahi Will, walaupun dia sudah berhasil mengalahkan monster. Tapi meski begitu, Wagner Sensei tetap memberi 10 kredit pada Will atas hasil kerja kerasnya. 5 tahun yang lalu, Will yang berusia 10 tahun, dia yang tidak bisa menggunakan sihir, selalu mendapat bulian. Tentang alasan dia diterima di Akademi Sihir, mereka mengira kalau Will hanya dijadikan umpan agar Elvaria mau masuk ke Akademi. Dan saat Will tidak berguna lagi, setelah Elvaria menjadi magia vendor. Melihat Will yang putus asa, kepala sekolah meminta Wagner Sensei mendampingi Will. Di hadapan Wagner Sensei, kepala sekolah memberi Will sebuah pedang dan dia mengujinya. Aksi Will membuat Wagner Sensei terkejut. Kepala sekolah menyukai aksi Will dan mengizinkan Will tetap melanjutkan pendidikan. Karena kepala sekolah penasaran tentang pedang yang ingin menjadi tongkat sihir.
Will berjanji kalau dia akan bekerja lebih keras dan tidak akan menyerah untuk menaiki menara agar bisa menyusul Elvaria. Semenjak hal itu, Will tetap berjuang keras, di mana memanjat menara adalah istilah umum untuk naik ke institut tinggi, dan untuk menjadi seorang magia vendor yang berkuasa di puncak menara, ada dua cara, yaitu menciptakan sihir baru atau mendapatkan kredit sebanyak 7.200 atau lebih di akademi. Karena hanya segelintir orang yang bisa menciptakan sihir baru, jadi kebanyakan siswa hanya fokus mengumpulkan kredit. Dan bagi siswa yang kurang kredit, mereka wajib mengikuti remedial termasuk Will. Sedangkan Sion dan teman-temannya yang selamat dari dungeon mulai membual. Mereka mengira kalau Sionlah yang telah mengalahkan monster. Saat Sion melihat Will, dia langsung mendekati dan menyerang Will. Penuh amarah, dia berkata kalau Will tidak bertalenta. Sedangkan Edward Sensei menemui kepala sekolah dan meminta agar Will segera dikeluarkan dari akademi. Dia beralasan kalau Will seorang pendekar tidak boleh berada di akademi sihir, dan dia tidak sudi mengakui sosok Will yang mengungguli penyihir tanpa sihir. Dia tidak terima melihat Will bersikeras menjadi magia vendor. Mendengar hal itu, kepala sekolah mengizinkan agar Edward Sensei menguji Will. Dan jika Will gagal, kepala sekolah akan memberi kuasa pada Edward Sensei untuk mengeluarkan Will dari akademi. Edward Sensei juga bebas menentukan ujiannya agar bisa menilai kapasitas Will. Di mana Edward Sensei adalah penyihir Viper hitam yang paling tahu tentang magia vendor. Dengan bantuan Colette, Will selalu menyimpan pedangnya di loker miliknya, karena Will tidak diizinkan membawa pedang di akademi. Saat mereka belajar bersama, Will dihampiri Edward Sensei yang berniat akan memberi Will remedial karena dia selalu gagal dalam praktik sihir. Will diberi tugas untuk bisa mendaratkan satu serangan saat melawan Edward Sensei. Jika Will berhasil, Will akan diberi 5 kredit praktik sihir, tapi jika dia gagal, Will akan dikeluarkan dari akademi. Karena Edward Sensei menganggap Will sebagai orang yang tidak bertalenta, tidak berhak bercita-cita menjadi magia vendor. Aksi Edward Sensei dipantau sama kepala sekolah dan Wagner Sensei. Melihat Wagner terkejut, kepala sekolah menjelaskan kalau Edward sedang menguji Will. Wagner dilarang menghentikannya. Hal itu dilakukan karena kepala sekolah ingin bersikap netral. Mereka harus memastikan kelayakan Will untuk mengejar posisi magia vendor. Hal itu harus dilakukan karena Edward orang yang pernah menjadi kandidat magia vendor terbaik walaupun kalah. Dia tetap juara yang pernah mencapai puncak menara. Sedangkan Will yang mendapat serangan dari Edward Sensei merasa kalau pertahanan gurunya itu sangatlah solid. Dia menggunakan sihir tanpa rapalan, dan Will merasa dia tidak akan punya celah dan pesimis tidak akan bisa melukainya. Edward Sensei hanya menggunakan sihir api untuk membakar Will dan sihir penghalang untuk menangkis perlawanan yang Will lakukan. Dia menggunakan rentetan sihir yang setara dengan ribuan anak panah dan sudah bertekad menyingkirkan Will. Serangan Edward Sensei tidak hanya melukai Will, tapi dia juga melukai Kiki. Dalam keadaan terluka, Kiki bertemu dengan Colette. Menyadari ada hal yang tidak beres, Colette mengeluarkan pedang Will. Sedangkan Edward Sensei yang dipenuhi kebencian memberitahu kalau magia vendor adalah puncaknya segala macam sihir. Dan posisi itu tidak akan bisa dicapai orang yang tidak bisa melampauinya, dan menganggap kalau pedang tidak akan bisa menandingi tongkat sihir, dan menyuruh Will untuk membuang ambisinya itu. Tapi Will tetap bersikeras ingin mencapai posisi magia vendor karena dia ingin bersama orang yang dia cintai. Dia ingin menepati janjinya pada Elvaria. Walaupun terdengar konyol, mau sesulit apapun jalannya,
Will akan melihat matahari terbenam bersama Elvaria. Bersamaan datang Colette membawa pedang dan menyerahkan pada Will. Dan dia pun siap melawan gurunya itu dengan pedangnya. Will bisa memotong sihir gurunya. Walaupun gurunya itu berniat akan membakarnya dengan rentetan ribuan serangan sihir, Will menganggap kalau dia harus melewatinya untuk menjadi Magia Fender. Walaupun rasanya ingin kabur, tapi cuma inilah kesempatannya untuk maju. Will seperti Jenderal Garrett yang berani di pertempuran Garza Ronso, di mana dia tetap berjuang sekuat tenaga meski kehilangan semua rekannya, dan akhirnya sang jenderal berhasil mendaratkan satu serangan yang membuat dia diakui kehebatannya. Will akan membuktikan kalau pedang bisa menandingi tongkat sihir, dan benar saja Will berhasil melukai gurunya itu. Dan dengan terpaksa, Edward Sensei memberi 5 kredit untuk Will. Dengan takjub kepala sekolah dan Wagner melihat aksi Will. Melihat Will yang sengaja menerobos rentetan sihir, menyembunyikan dirinya dan menyerang dari titik buta di atas kepala, bahkan berhasil menembus penghalang. Meyakinkan mereka bahwa tebasan pedangnya bisa menandingi sihir dan dia memiliki tekad pantang menyerah. Di pinggiran kota saat Will bekerja menjadi pengantar koran, dia tidak sengaja melihat berita tentang Elvaria yang telah memberikan perintah pada akademi. Dengan bantuan dari Rusty, teman satu asramanya Will, yang memberi alat-alat sihir padanya, Will pergi ke dungeon untuk mengumpulkan inti es dari Frostwalkers atas permintaan Elvaria. Will yang sudah sampai di lantai 4 dungeon merasa kalau di sana sudah kacau karena ulah Sion yang terasa memiliki aura haus darah. Will memutuskan untuk turun lebih jauh dan dia tidak sengaja melihat seorang gadis yang diserang sekelompok monster. Dan dengan cepat Will menolongnya dengan menghabisi monster-monster itu. Dan gadis itu bernama Iris. Dia beranggapan kalau Will tidak bisa dipandang remeh karena sudah menyelamatkannya. Walaupun tidak bisa menggunakan sihir, Will mempunyai keterampilan hebat dan Iris menghormatinya. Sebenarnya seluruh penduduk kota tidak tahu langit yang asli. Langit yang menyelimuti dunia hanyalah langit palsu yang dibuat dengan sihir yang kuat. Menurut legenda, saat penghalangnya sirna, dunia akan diselimuti kegelapan lagi. Dan malapetaka akan terjadi. Jadi para siswa akademi bukan menyelesaikan order karena mengagumi Magia Fender, tapi karena mereka percaya bahwa tindakan kecil yang mereka lakukan bisa membantu menopang langit. Iris bercerita kalau dia pernah bertemu dengan Elvaria, di mana saat dia dikepung banyak monster sendirian, dan saat kematian berada di benaknya, tiba-tiba datang Elvaria yang menolongnya. Sambil mendengarkan Iris bercerita, Will mencari inti es dari Frostwalker karena Will merasa kalau Frostwalker selalu meninggalkan debu es saat berjalan. Debu es di sana 2 kali lipat lebih banyak dan Will merasa kalau di depan mereka ada monster besar. Posisinya berada di tempat yang tidak terjangkau oleh sword pendeteksi milik Iris. Karena meski sihir memang hebat, tapi sihir tidaklah mutlak terutama saat di dalam dungeon. Dan orang seperti Will bisa menutupi kekurangan dengan pengetahuan, kebijaksanaan, dan pengalaman. Benar saja, muncul monster besar bernama Frostwraith yang merupakan subspesies lanjutan dari Frostwalker. Monster dengan kredit yang bernilai 6 kredit. Monster spesial dari lantai 4.
Iris mengkhawatirkan Will karena serangan fisik tidak akan mempan pada Frostwreck. Cara mengalahkannya hanya dengan menembakkan sihir dari jauh. Tapi Will bersikeras akan melawannya karena dia sudah mengalahkan monster itu berulang kali. Will mengetahui kelemahan Frostwreck itu adalah api. Dan dengan bantuan alat dari Rosti, Will berhasil menciptakan api dan meledakkan monster itu. Melihat aksi Will, Iris akhirnya mengetahui kehebatan Will walaupun dikenal sebagai siswa tanpa bakat, di mana rumor dan faktanya sangat jauh berbeda. Setelah kejadian itu, Iris langsung pergi ke puncak menara menemui para Magia Vendor karena merasa kalau Will bukan seorang penyihir, melainkan pejuang yang berbakat. Di depan para Magia Vendor, Iris yang ternyata seorang Watcher yang dikirim ke akademi untuk menjadi mata-mata. Cara diam-diam mencari orang-orang berbakat, dia melaporkan kalau telah menemukan prospek yang menarik dan mengajukan Will untuk bekerja di menara yang membuat mereka semua tertarik. Tapi mereka memutuskan untuk tidak tergesa-gesa sampai hari di mana Festival Sihir Agung akan segera dimulai. Dan mereka akan menunggu hingga saat itu tiba, di mana orang-orang berbakat akan muncul dengan sendiri. Iris mengetahui tentang Will dari Elvaria, yang ternyata akan selalu menunggu kedatangan Will.